Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Figur Rahman Fuad. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di program studi ini saya mengampu mata kuliah filsafat seni yang merupakan bagian dari mata kuliah dalam rumpun teori seni yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum di prodi kami. Salah satu tujuan dari mata kuliah ini adalah memperkenalkan kepada mahasiswa konsep-konsep filsafat dan konsep-konsep kesenian baik dari sudut pandang filsafat timur maupun dalam sudut pandang filsafat barat. Bagaimana mahasiswa dalam mata kuliah ini akan mengalami satu pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk berpikir lebih terstruktur dan juga menghasilkan satu pendekatan teoretik mengenai kajian seni. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memaparkan satu materi yaitu estetika relasional dan partisipatoris. Di mana secara umum materi ini menjadi penting karena hari ini kesenian juga mengalami satu perkembangan yang begitu signifikan. Kebetulan di prodi kami juga melakukan satu kegiatan kesenian yang berbasis pada estetika ini. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa dapat mendalami secara teoritik apa yang telah mereka kerjakan di lapangan. Juga nantinya dari kuliah ini juga mereka punya pengembangan konsep tentang bagaimana aktivitas atau kegiatan kesenian itu dilakukan dengan dasar estetika relasional dan partisipatori. Berikut video pembelajaran yang mencakup materi estetika relasional dan partisipatoris. Baik, selamat siang teman-teman semua. Oke ya, gimana kabarnya? Oke, baik-baik, sehat-sehat semua ya. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar tentang filsafat seni, mata kuliah kita. Terutama bagi yang belum pernah belajar filsafat seni, tentu akan bertanya-tanya apakah itu filsafat seni. Filsafat seni itu adalah bagian dari satu cabang ilmu yang membahas tentang konsep-konsep dasar dari kesenian itu sendiri. Ada yang sudah pernah baca tentang estetika? Pernah dengar? Estetika belum pernah? Belum. Oke. Estetika itu adalah satu istilah yang juga dipertukarkan penggunaannya dengan filsafat seni atau filsafat kesenian itu. Jadi dua konsep ini adalah satu konsep yang sering dipakai dengan bertukar-tukar atau kadang-kadang dianggap sama. Oke. Siang ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari estetika dalam kesenian yaitu estetika relasional dan partisipatoris. Teman-teman semua di kampus kita kan ada kegiatan yang sedang dilakukan oleh teman-teman semua, yaitu apa? Art Educare, di mana dalam kegiatan itu teman-teman melakukan satu aktivitas bersama masyarakat di sekitar kampus untuk bersama-sama membuat satu kegiatan yang berujung pada dibuatnya satu karya seni. Pertanyaannya, apakah yang penting dari kegiatan itu? Karyanya kah? Atau aktivitas yang teman-teman lakukan itu? Ada yang bisa jawab? Hah? Aktivitasnya, kenapa? Menurutmu kok penting aktivitasnya? Sebelum kita mulai kuliah kita intermezzo dulu lah. Kenapa? Aktivitasnya lebih penting itu kenapa menurutmu? Menurut saya kayak ya menjalin keakraban saling care saling Ya. Jadi versi kamu keakraban terus saling peduli care itu penting ya dalam aktivitas ini. Oke. Nah, kita nanti akan masuk dalam estetika jenis ini di mana tentu teman-teman mungkin banyak yang belum familiar dengan konsep ini karena secara umum seni itu lebih difahami lebih sebagai satu karya benda, betul? Kalau kita dengar istilah seni itu pasti yang muncul di kepala kita apa? Lukisan, patung, terus film dan sebagainya. Ya itu semua betul, tapi di dalam suatu proses kesenian ada bermacam-macam fokus atau bermacam-macam tendensi untuk membuat satu karya seni itu. Atau menilai karya seni itu posisinya sebagai apa. Seni sebagai benda, ya tentu
kita akan merujuk ke karya-karya konvensional atau karya-karya yang berbentuk fisik. Tapi kesenian itu, seni rupa itu juga terdiri dari aktivitas-aktivitas yang di dalamnya itu ada konsep-konsep dan tendensi-tendensi atau tujuan atau kecenderungan tertentu. Nah, kita lihat di covernya ini. Ini ada orang apa ini? Nah, pejabat bakti. Nah, ini juga bagian dari satu aktivitas yang mungkin bagi kita yang terbiasa dengan konsep-konsep seni yang umum itu, ya ini bukan termasuk seni gitu. Ini adalah ya bersih-bersih. Padahal kalau kita masuk ke dalam estetika lingkungan misalnya, estetika relasional ini juga bisa dikatakan satu aktivitas yang berbasis pada estetika relasional dan partisipatoris karena melibatkan satu kebersamaan. Nah, kita masuk dalam istilah yang lebih baku ya. Kita coba. Nah, sebenarnya apa sih relational estetik tuh? Estetika relasional tuh apa? Nah, ini satu istilah yang dibuat atau dipopulerkan oleh Nicholas Bourriat sekitar tahun 90-an untuk menggambarkan tendensi atau kecenderungan untuk membuat satu karya seni yang berbasis pada atau terinspirasi oleh human relations and their social context. Jadi satu tendensi untuk kecenderungan untuk membuat satu karya seni yang diinspirasikan atau berbasis pada konteks sosial dari masyarakat. Kalau kita misalnya pergi ke satu desa, di satu pedalaman itu misalnya, gunung, mungkin sulit untuk menemukan karya seni yang ada dalam gambaran kepala kita itu. Patung misalnya, orang sini kok nggak bikin patung, berarti orang sini tidak bersenian, kayak gitu. Cari lukisan, wah kok nggak ada lukisan, apakah di satu masyarakat itu tidak ada peristiwa atau kegiatan kesenian dengan patokan-patokan tadi kan belum tentu juga. Nah, berarti patokan kita yang keliru. Nah, barangkali di kampung itu ada satu aktivitas yang berkaitan dengan pertanian, dengan religi atau dengan kehidupan mereka sehari-hari yang melibatkan satu bentuk aktivitas tertentu yang kalau kita cermati di dalamnya ternyata ada konsep-konsep yang sejajar dengan kesenian. Misalnya selamatan, ya toh? Selamatan itu kan bareng-bareng, ya bersih desa. Dan di dalamnya itu ada unsur-unsur elemen-elemen yang sebenarnya sejajar dengan seni. Di situ ada tumpeng, misalnya itu ada semacam karya seni rupa juga kan, semacam instalasi mini dan sebagainya. Betul? Nah, disitulah pentingnya membaca satu gejala yang sebenarnya sudah berlangsung lama di masyarakat kita dengan kacamata estetika yang relasional. Jadi berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu misalnya mengukur satu karya seni dengan pendekatan bentuk. Misalnya ini gambarmu ini kurang balance. Nah, iya kan? Di mana itu? Gambarmu ini kurang ada ritmenya. Nah, itu kan estetika juga, tapi estetika bentuk. Bukan estetika relasional. Nah, pendekatan ini menjadi penting karena hari ini tentu kesenian itu ingin terus berkembang dan di dalam masyarakat kesenian itu melebur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita juga perlu memahami kan apa itu estetika relasional. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan tentang istilah awal estetika relasional? Bisa dimengerti bahwa dia adalah satu konsep melihat proses penciptaan karya seni itu dalam konteks hubungan sosial gitu. Bukan sekedar dari bentuknya. Oke, next ya. Nah, dasarnya apa sih estetika relasional partisipatoris ini? Ini bisa kita cermati. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara seniman dan non seniman, antara karya seni dan bukan karya seni. Setiap orang dapat dikatakan sebagai seniman dan seluruh medan sosial adalah karya seni itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih yang menjadi legitimasi atau afirmasi seseorang itu? Wah, ini seniman, ini saya bukan seniman. Apa? Itu kan konstruksi juga. Jadi ketika teman-teman datang di satu pameran misalnya, dari awal konstruksinya adalah kita datang itu sebagai penonton misalnya. Dan orang yang berpameran itu secara sosial diamini sebagai perupa atau senimannya misalnya. Nah, seni partisipatoris atau estetika partisipatoris dan relasional ini ingin membongkar relasi yang kaku ini
dan dicairkan kembali supaya terjadi satu peleburan dan kesetaraan. Intinya itu. Jadi kalau kita lihat misalnya di pameran kita tahun-tahun sebelumnya kan di situ ada karya-karya interaktif, di mana karya itu menjadi utuh, menjadi lebih sempurna ketika itu direspon oleh audiens, dan memang dikonsep seperti itu. Dengan tujuan apa ya? Tujuannya ini untuk mengaburkan kembali, menyetarakan kembali konsep seniman dan bukan seniman. Siapa yang buat karya ini menjadi lengkap? Misalnya karyanya siapa ya kemarin? Mbak Asih misalnya kan dia menyediakan cat air, kertas dan sebagainya. Di situ ada kertas kosong, terus setelah kertas kosong digambari bisa ikut ditempelkan. Terus karya-karya panitia juga ada yang menyediakan cat juga di panel itu supaya ada respon, dan ketika itu dilakukan oleh penonton, karya itu menjadi lengkap, menjadi sempurna sampai event itu berakhir. Nah, jadi siapa penciptanya? Ada penonton nggak di situ? Kan menjadi kabur batasnya, betul? Nah, itu adalah satu tujuan dari jenis estetika ini. Dia akan memberi satu inspirasi, menjadi landasan konseptual untuk membuat satu karya seni yang sifatnya itu merubah relasi sosial itu tadi. Kan jadi berubah. Gara-gara konsep ini, struktur yang dualistik tadi menjadi kabur kembali. Antara seniman dan non seniman yang berseberangan, seolah-olah biner itu menjadi kabur dan menjadi lebih cair. Oke, next ya. Nah, terus gimana dong kalau seniman dan enggak seniman itu, bukan seniman itu enggak ada. Terus peran seniman itu apa kalau kayak gitu? Dalam art education yang kemarin itu seniman itu sebagai seorang fasilitator dan juga inisiator dari karyanya itu sebagai bentuk karya partisipatif. Oke. Jadi sekarang karena seniman itu tidak lagi berposisi sebagai seorang pencipta yang eksklusif, yang seolah-olah dia bekerja sendiri di studio dengan inspirasi yang disebut wangsit atau wahyu itu. Nah, sekarang tugasnya dia menjadi inisiator dan kolaborator. Jadi dia terjun ke masyarakat, menginventarisir satu persoalan tertentu, baik dalam komunitas kecil atau besar. Dia terus berusaha menggali masalah itu dan berusaha mencari satu pemecahan bersama dengan komunitas yang dia hadapi. Jadi seniman itu lebih sebagai partner yang sifatnya itu mendampingi, terus juga memantik ide-ide yang selama ini mungkin sulit muncul dari satu komunitas atau masyarakat. Jadi tugasnya itu, seniman itu menjadi fasilitator. Ada masalah apa di sini? Dan bisa nggak masalah itu kita selesaikan melalui pendekatan kesenian misalnya? Bisa nggak? Termasuk kalau dalam peristiwa-peristiwa yang lebih bersifat tradisional ya, seperti bersih desa dan sebagainya, itu kan sebetulnya juga satu upaya bersama untuk menyelesaikan problem tertentu dalam satu wilayah, mungkin problem kebersihan, ikatan sosial yang renggang itu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu kan ada unsur estetiknya. Tapi di situ nggak ada aktor utamanya, kan nggak ada. Ini semuanya bareng-bareng, semuanya berperan. Ya, dalam satu upacara tradisional. Itu contoh yang sederhana. Dan dalam seni-seni kontemporer sekarang, kegiatan-kegiatan seperti itu juga muncul kembali dengan kemasan-kemasan yang tentu lebih segar. Ada semacam kegiatan advokasi, ada kegiatan sosial dan sebagainya yang isunya macam-macam. Isu tentang sampah kota, isu tentang konservasi lingkungan dan sebagainya yang dilakukan anak-anak muda itu juga sifatnya partisipatoris. Jadi aktor-aktor yang ada di situ tuh tidak lagi menjadi aktor yang ada di atas dan memberi dogma ke bawah, tapi lebih kolaboratif sifatnya. Itu ya. Nah, ini karya seni berubah menjadi dari benda menjadi hubungan sosial. Nah, itu poin yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, tentu akan menimbulkan kebingungan. Kalau begitu seninya itu yang mana? Nah, seringkali seni partisipator itu tidak dianggap sebagai praktik seni. Ini adalah satu konsekuensi yang muncul ketika satu konsep itu dari awal punya tujuan untuk mendekonstruksi satu konsep yang sudah mapan. Jadi kita terbiasa melihat seni itu sebagai benda. Itu masalah yang perlu diurai sebenarnya di dalam kepala kita. Ya, kalau kita tanya karya seni itu apa, kita tanya pada orang di sekitar kita, teman-teman, pasti jawabannya apa? Lukisan, tato, dan seterusnya. Pasti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang bersifat
stereotip yang kita iakan, kita amini selama ini di dalam kepala kita. Sedangkan praktik-praktik partisipatorik itu sudah membuat karya-karya yang semacam benda tadi, yang benda-benda itu menjadi tidak terlalu penting sebetulnya untuk dinilai atau dianggap sebagai karya seni. Apa sih yang kalian dapat dari kemarin dan kampung misalnya? Apa yang kalian dapat? Dapat teman baru, pengalaman baru, cara berpikir yang baru, tahu gitu. Oh, di pinggiran kota Solo ternyata ada satu kampung dengan suasana seperti ini, tingkat ekonomi seperti ini, dan barangkali juga teman-teman punya semacam kegelisahan ya untuk bagaimana sih untuk mengembangkan atau membuat penduduk di sana atau warga di sana itu menjadi berdaya dengan kegiatan kesenian yang teman-teman lakukan. Apakah muralnya itu menjadi karya utama? Bukan ya? Bukan? Yakin ya? Apa sih dari mural itu? Kemarin apa dikerjakan kita sendiri? Kan enggak? Dikerjakan bareng-bareng dengan remaja di sana, anak-anak, dan itu adalah satu contoh konkret di mana kesenian itu menjadi satu medium, satu peristiwa, satu kegiatan yang merangkum banyak orang. Oke, ada yang menanggapi? Untuk memantapkan itu, coba kita simak video yang kita ambil dari kegiatan Art Educare ya, supaya lebih bisa ditampilkan, dicermati. Oke, kita simak video dari kegiatan kita kemarin yang di Bedah Kampung. Ini bagian dari salah satu kegiatan Art Educare yang kalau yang ini yang ke-14 Art Educare-nya, tetapi Bedah Kampungnya tadi saya sempat hitung itu mulai tahun 2013. 13 itu mungkin sekitar 8 ya. Bedah Kampung ini sebenarnya tujuannya mengedukasi masyarakat pentingnya seni. Jadi seni, kita sebagai orang pendidikan seni, bagaimana seni itu menyentuh masyarakat. Jadi mahasiswa biar tahu kondisi masyarakat, mahasiswa belajar berinteraksi dengan masyarakat, mahasiswa belajar mengedukasi masyarakat pentingnya seni, dan masyarakat dan mahasiswa memberi warna seni ke masyarakat. Nah, bagi masyarakat juga penting karena memang masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan ini workshopnya dengan anak-anak kecil, sehingga ada komunikasi yang baik antara pihak kampus dan masyarakat. Jadi ini semacam bagaimana kita mempraktekkan kesenian di masyarakat. Bedah Kampung merupakan implementasi dari seni untuk masyarakat. Artinya kesenian itu adalah masyarakat sendiri, karena di dalamnya kesenian merepresentasikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan Bedah Kampung ini merupakan bentuk bukti nyata bagaimana mahasiswa seni rupa berbaur, bersatu, bersinergi dengan warga masyarakat untuk menciptakan kampung yang indah, yang nyaman, yang asik untuk bermain, sehingga dengan ikut semua kan? Kemarin kerja semua ya? Penanaman pohon-pohon hias itu saya pikir menjadi sesuatu yang cukup menarik. Merupakan bukti nyata bagaimana kesenian tidak hanya berhenti secara teoritis, tapi benar-benar praktik yang makin bersih. Mungkin ada di sini yang muncul di layar. Konteks permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kiranya itu harapan ke depan, diharapkan masyarakat. Baik, sementara kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Saya sekarang pengen dengar respon teman-teman menanggapi tentang konsep estetika partisipatori dan kreativitas. Kira-kira praktek dari seni partisipatori ini cocok nggak sih kita jadikan satu model kegiatan kesenian nanti di sekolah ketika teman-teman jadi guru? Jadi bikin project dengan misalnya warga sekitar sekolah, dengan melibatkan anak sekolah, kira-kira cocok nggak? Coba cocok. Kenapa? Kenapa cocok? Karena dari peserta didiknya bisa belajar langsung problem solving dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar tersebut dengan pendekatan yang lebih menarik dengan tentang ilmu estetika yang dipelajari di sekolah belum bisa langsung diterapkan gitu. Oke, jadi
menjadi satu bagian dari problem solving dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jadi saya kira pendekatan ini bisa teman-teman dalami untuk bahan sebagai guru nantinya di sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya berpikir tentang seni yang bersifat benda, tapi juga berpikir seni yang bersifat peristiwa dan satu kegiatan yang lebih bersifat sosial. Itu ininya. Terus sekarang kita diskusi dalam satu kelompok kecil untuk lebih menggali bagaimana estetika relasional itu dimungkinkan dikembangkan di lingkungan sekitar kita. Apakah harus di sekolah atau harus di kampus atau bisa di semua komunitas, misalnya komunitas difabel atau komunitas lansia atau komunitas apa. Nah, silakan nanti kita explore beberapa waktu di kelas ini supaya teman-teman bisa dapat insight bagaimana estetika relasional itu diterapkan atau bagaimana dia beroperasi dalam konteks-konteks yang lebih real. Oke, silakan bentuk kelompok dan kita diskusi, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan dicoba cari ide bagaimana satu konsep ini bisa dikembangkan dalam praktik-praktik yang lebih kontekstual dan bagaimana dia bisa beroperasi dalam berbagai macam suasana dan modal sosial. Jadi di mana sih praktik seni relasional dan partisipatori itu bisa dilakukan dan bagaimana kira-kira bentuknya? Kalian coba explore aja dengan teman-teman dan dari pengalaman teman-teman semua. Mungkin dari kampus itu ada Karang Taruna, ada yang dari kota, ada komunitas skateboard atau apa gitu. Bagaimana dia bisa menjadi satu komunitas yang juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada konsep estetika relasional. Silakan kalian, saya beri waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi mandiri. Di teman-teman ada komunitas apa? Di desa misalnya anak remaja masjid, ada remaja masjid. Sekarang tahunan itu kan sebetulnya bisa jadi apa ya, satu wadah untuk bekerjanya konsep ini dulu. Cuman itu perlu pematik juga. Mungkin selama ini juga ada kegiatan tapi terlalu stereotip lah. Remaja masjid itu kegiatannya mungkin jadwal sholat, terus mau bagi tugas tiket dan sebagainya, itu kan biasa. Barangkali dulu ada sesuatu yang lebih menarik dan lebih strategis untuk dijadikan satu kegiatan yang juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Misalnya kan selama ini estetika bunyi dan sebagainya itu juga bermasalah. Jadi mungkin ada satu upaya dari macam-macam itu untuk memikirkan juga bagaimana masalah estetika bunyi itu diselesaikan dan mengatur mungkin dalam konteks estetika bunyi. Kalau kita estetika rupa, bagaimana masjid itu nggak monoton lah dilihat sebagai satu bangunan yang dijadikan tempat ibadah. Barangkali bisa ditata, diberi hiasan atau taman secara bareng-bareng, tidak hanya berorientasi pada tamannya, tapi bagaimana orang punya kesadaran untuk menjadikan masjid ini bagian dari pengalaman estetik visual mereka tuh sehari-hari ketika datang ke masjid itu rasanya kayak ada kenikmatan gitu ke masjid. Itu misalnya, silahkan didiskusikan secara lebih dalam dan dieksplor aja. Para diskusi.
tadi diskusi udah berlangsung cukup seru, dan nanti hasil diskusi yang teman-teman hasilkan tadi bisa diterjemahkan atau diperkaya dengan referen-referen yang tertulis dari rujukan-rujukan yang tertulis, teori-teori yang bisa teman-teman baca. Itu dalam buku nanti juga akan saya berikan bahannya. Selain itu, saya harap juga teman-teman mampu mengkontekstualisasi konsep estetika relasional dan partisipatoris dengan pengalaman teman-teman di kegiatan area UGM. Kita berharap minggu depan bahan-bahan yang teman-teman kumpulkan nantinya bisa dipresentasikan secara baik di sesi yang akan datang. Bisa juga nanti dikembangkan menjadi satu penelitian yang serius untuk skripsi teman-teman juga bagus. Jadi pendekatan ini saya kira bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pendekatan riset teman-teman di akhir studi nanti sebagai pendekatan skripsi. Itu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman di dalam mata kuliah ini. Pertemuan kali ini kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan video yang ada sesi akhir kegiatan kita kemarin. Nah, karena ada saya, maka kita tutup dengan video saya. Dadah. Demikian telah saya sampaikan materi tentang estetika relasional dan partisipatori di mata kuliah filsafat seni. Diharapkan dari mata kuliah ini, dari pertemuan ini, mahasiswa bisa mengembangkan satu konsep estetika yang inklusif. Dengan demikian, mahasiswa punya satu cara pandang atau perspektif teoritis yang berguna bagi mahasiswa untuk melakukan riset kesenian atau mengembangkan satu konsep kesenian di masyarakat. Karena pada dasarnya estetika ini sangat berkaitan dengan upaya pendidikan seni untuk lebih menjadi inklusif dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.